Pemirsa, sampailah kita di ujung acara kita. Sekarang Pak Profesor Saetapi. Pak Profesor sehat? Sehat Pak Prof? Saya, ya Pak. Saya pertama-tama ingin menyampaikan bahwa dalam dunia perguruan tinggi, perbedaan pendapat itu wajar dan harus dihormati. Karena itu, Pak Karni, saya mau mengatakan politik tidak kotor. Yang kotor itu adalah manusia-manusia yang tidak bermoral, yang tidak mempunyai hati nurani. Sama saja Pak, seks tidak kotor. Yang kotor tuh manusia-manusia yang bejat. Itu pertama. Kedua, saya mau bicara kepada Pak Ridwan. Itu contoh itu dulu, sekarang sudah lain. Keadaan sudah berubah sekali. Ya. Memang kalau kita lihat yang sekarang ini, di sini juga dan di dalam masyarakat kita yang sakit ini, ada banyak sekali Brutus, ada banyak sekali Yudas Iskariot, ada banyak sekali Pontius Pilatus yang cuci tangan seolah-olah mereka itu bersih. Yang kedua, kita harus mengerti, hanya ada dua orang yang saya amati, yang kebetulan muncul di masyarakat, yang wajahnya tidak pernah berubah. Marah, ketawa, sakit hati, benci, yaitu hanya Soeharto dan AU. Nah, itu. Jadi kalau mau main politik, terutama buat orang non-Jawa, itu harus belajar banyak dari Jawa. Terutama wayangnya itu ya. Di dalam ruangan ini juga ada banyak sengkuni Pak. Ya. Sebagai mantan pendidik, saya mau bicara langsung, mudah-mudahan saudara AU dengar, karena dia adalah juga alumnus dari alma mater saya. Ketika AU itu masih di KPU, dia menolak mobil. Saya ketemu yang bersangkutan di airport dan saya kasih selamat. Tapi hati saya mulai gundah gulana, saya bingung dan saya mulai tidak percaya kalau mobil yang jelek sederhana dikembalikan. Ternyata mau beli mobil yang mahal-mahal. Berarti ini sudah nggak beres orang ini. Yang berikut, Pak Karni. Politik dan hukum itu kadang-kadang overlapping, tumpang tindih. Ya, dan yang bikin rusak itu adalah Senayan terhadap hukum. Orang tidak bisa bilang hukum itu lepas dari politik karena di Senayanlah hukum itu dibentuk. Tidak mungkin itu omong kosong itu. Ya, saya tidak bilang komisi mana Pak. Saya heran kalau ada orang yang bilang mau menggantungkan dirinya di Monas. Pak, pidana mati tidak bisa digantung di Republik ini. Itu omong kosong. Pidana mati itu harus ditembak. Dan ditembak mati itu namanya dalam dunia hukum namanya intramural. Tapi gimana itu saudara AU bisa bilang saya bersedia gantung di Monas itu? Itu bragging yang sudah keterlaluan menurut hemat saya itu. Tidak pernah saya sangka ada orang ngomong seperti itu. Nah, begini Pak, kalau mengenai main ancam-ancam itu tidak bijak buat seorang terpelajar, apalagi seperti saudara AU itu. Saya pikir orang-orang yang berada di pihak AU itu sebaiknya beri nasihat. Kalau mau tulis buku, jangan pakai tinta siluman. Itu tidak ada orang yang bisa baca itu. Tulis saja dengan tinta kebenaran. Ya gitulah. Supaya Bapak bisa baca, saya juga bisa baca.
Kalau tidak, ini seperti mohon maaf pepatah Belanda, the pot verwijt the kettle. Pantat belanga yang hitam menuduh pantat panci yang hitam, sama-sama hitamnya. Jadi mereka yang membela AU itu semua hitam, kotor semuanya itu. Ya toh. Mungkin yang tidak kotor itu mungkin hanya mulut saja karena tiap kali gosok gigi itu, hanya itu aja. Jangan lupa Pak Gani, ada pepatah yang saya pernah bilang kepada seorang Demokrat, hoogmoed komt voor de val. Dia kan nantang saya mau berdebat, saya kan tidak mau. Terus bohong-bohong, ternyata pergi ke mana? Ke istrinya Gus Dur minta maaf, padahal dia bilang saya tidak pernah bohong. Coba bayangkan itu. Ya, itu dari kelompok ini, ya itu. Kalau tadi saya dengar ada politik dari Demokrat yang bicara begini, tidak tahu Puji Anas hebat, karena dia bukan orang Jawa. Kalau dia orang Jawa dia akan mengerti. Orang Batak selalu bilang, lignit, jangan berbohong. Orang Jawa bilang, hrifnit, jangan menyakitkan hati. Tapi Anas ini sudah bermain, bikin banyak orang sakit hati. Nah, itulah yang saya. Kemudian mengenai sprindik, Pak. Kita ini kan bukan Anglo-Saxon. Saya sendiri diminta oleh KPK untuk membuat satu makalah nanti tanggal 13 kalau saya tidak salah. Saya belum pernah baca itu sprindik itu bagaimana. Apa di atas ada tulis top secret apa enggak? Kalau tidak ada top secret, maka sprindik itu sama saja dengan BAP biasa. Bahwa KPK mau periksa secara etika, silakan. Tapi kalau mau pergi lapor ke polisi, polisi sendiri jorok mau datang periksa KPK itu bagaimana? Nggak masuk akal itu. Nah itu. Jadi saya berterima kasih tiap kali lihat wayang itu supaya saya bisa juga belajar. Cuma saya apresiasinya. Iya Pak, apresiasinya. Terlalu banyak sengkuni juga di sini Pak, termasuk para advokat-advokatnya itu juga sama saja semuanya. Nah, akhirnya Pak saya mau menyampaikan juga, kalau Anas tidak mau buka atau mau buka baru sekarang, bagaimana dia mau jadi presiden? Yaitu kejahatan-kejahatan dia simpan semua, berarti dia juga sama jahatnya dengan orang-orang itu semuanya. Bagaimana kita mau pilih dia itu? Iya itu. Jadi saya berharap saudara Anas dengar omongan saya ini sebagai mantan pendidik. Saya tidak bermaksud untuk menjelekkan dia, tapi memang gaya bicara saya berasal dari satu kultur yang bicara secara terus terang. Dan saya mau mengatakan kepada saudara AU, apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu, aku lalu menjadi musuhmu? Tidak ada dalam hati nurani saya. Terima kasih. Walaupun kejujuran itu datangnya dari musuh kita. Kenapa Pak? Kejujuran itu datangnya dari musuh kita. Waduh, berarti dia harus membersihkan, bertobatlah kepada Yang Maha Kuasa itu, supaya dia masuk surga. Kalau tidak, nanti kita pergi kunjungi dia di neraka. Mahasiswa yang orange dulu. Nama saya Natadu Putrawan Purba dari Fakultas Hukum Unika Atmajaya. Kami di sini sebagai mahasiswa atau agent of change, kami akan tetap berdiri di belakang masyarakat. 2 poin yang akan kami tekankan malam ini. Poin yang pertama, Anas Urbaningrum sedang gentar-gentarnya ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Kami ingin di sini supaya KPK tetap berdiri sebagaimana statusnya sebagai lembaga independen tanpa intervensi dari pihak manapun, supaya KPK tetap bisa kerja profesional dan mengungkapkan segala kasus-kasus korupsi Anas Urbaningrum tersebut. Poin yang kedua, belakangan ini ranah hukum selalu dibumbui oleh ranah politik.
Yang kami mau tekankan di sini, bangsa ini memiliki rentetan undang-undang yang sangat baik, tanpa harus dicampuri oleh ranah politik, tanpa opini-opini publik. Sebetulnya seharusnya ranah hukum bisa berdiri sebagaimana statusnya, untuk menunjang segala sesuatu yang kiranya bisa membela rakyat, Pak. Itu saja dari kami. Terima kasih. Baik. Mahasiswa banyak penting. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfat Satria dari Fakultas Hukum UI. Di sini saya ada 2 poin terkait dengan permasalahan yang sekarang kita bahas di sini. Yang pertama, di sini sama dengan teman ya dari Atmajaya, kita di sini di belakang masyarakat. Kita di sini berusaha untuk terus sebagai mahasiswa Fakultas Hukum untuk terus mengawal isu ini, di mana kita ingin menekankan kepada KPK untuk terus serius menangani kasus ini dengan baik, tanpa ada intervensi apapun dan juga tanpa ada pengaruh dari politik-politik yang terus menghantui Republik ini. Di sini kami berharap KPK bisa terus berfokus, bisa terus untuk membuka permasalahan-permasalahan ini setransparan mungkin kepada publik, supaya di sini publik juga semakin jelas dengan arah juntrungan kasus ini. Jangan sampai hal-hal seperti Senturi dan beberapa hal-hal lainnya itu akhirnya muaranya tidak jelas. Di sini kita mendorong KPK untuk terus jelas, untuk terus mengawal kasus Anas Urbaningrum ini. Yang kedua, sesuai dengan kata-kata Profesor Charles Himawan, bahwa hukum harus menjadi panglima di negara ini. Kita di sini adalah negara hukum, dan pertanyaan dasarnya adalah apakah hukum sudah menjadi panglima di negeri ini. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Terima kasih, saya hanya tidak bisa kasih 2 penanya, tapi saya minta benar-benar yang ada yang mau disampaikan yang beda, yang lain. Bukan asal bisa disorot TV. Coba Egy Sujana. Saya lihat banyak yang kepingin asal bicara, tapi tidak tahu apa yang dibicarakan. Ya, terima kasih Bang Karni. Dalam konteks Senturi dulu Pak ya, yang mendasar, yang belum banyak orang tahu. Awal Senturi ini mengemuka, itu saya dan kawan-kawan yang pertama mendemo ke Kejaksaan Agung tahun 2009. Inilah kita demo sedemikian rupa sampai akhirnya mengelinding DPR membuat pansus. Dan pansus seminggu sebelum bekerja, Idrus Bahram sebagai ketua pansus itu bertemu dengan kita. Dan saya datang juga ke DPR untuk menjelaskan apa yang kita ingin persoalkan di sini, yaitu adanya Perpu nomor 4 tahun 2008 tentang JPSK, Jaringan Pengaman Sistem Keuangan. Ada di pasal 29-nya, seingat saya, bahwa Gubernur Bank Indonesia waktu itu Budiono dan Menteri Keuangan waktu itu Sri Mulyani tidak dapat dihukum dalam menjalankan tugasnya. Nah, itu kalau Perpu, otoritas pasti hanya presiden, nggak ada lembaga lain. Karena ini peraturan pengganti undang-undang. Jadi pertanyaan seriusnya adalah, dikaitkan dengan pasal 27 Undang-Undang Dasar 45, setiap orang berkesamaan kedudukan dalam pemerintahan dan... Saya kira waktu Anda udah habis. Belum selesai kesimpulannya. Iya, tapi jadi di sini maksudnya ada satu ya, saja. Ya satu kalimat saja. Anda menyimpan dari topik. Ini Senturi bos. Kok Senturi, Anda baca dong topiknya. Iya kan tadi disebut juga Bang. Saya mungkin nggak banyak ngomong panjang-panjang, cuma di sini kita udah mengetahui bahwa memang Anas Urbaningrum sudah
masuk ke dalam KPK ya, pemeriksaan segala macam. Saya cuma berharap bahwa Anas Urbaningrum nantinya pasti akan berbicara dengan yang sebenar-benarnya dan akan berpaku tangan dengan Nazarudin. Karena tanpa Anas dan Nazarudin bersama-sama untuk membongkar punya kemauan, keinginan ini, tidak akan sampai kepada ujungnya. Jadi akan terjadi berbelit di sana, berbelit di sini. Saya harapkan tentu Anas dan Nazarudin dapat berpaku tangan, tidak ada VS-VS-an. Itu yang saya harapkan supaya terbongkar semuanya ini sampai ke akar-akarnya. Terima kasih. Gabriel. Saya hanya mau menyampaikan satu hal yang pendek, Bang Karni. Kasus Anas ini merupakan dikategorikan sebagai high profile case, bukan karena besarnya nilai, tapi pada pelakunya, profil pelakunya. Maka saya kira KPK sangat hati-hati dan memperhatikan prinsip in criminalibus probationes demet esse luce clariones. Jadi bukti-bukti itu yang menjadikan bukti awal itu pastilah terang dan lebih jelas daripada sinar matahari. Itu Bang Karni yang saya tegaskan. Seorang penyair dan pelukis Inggris William Blake 1757-1827 dalam salah satu syairnya mengatakan, kita dituntun untuk percaya pada suatu kebohongan ketika kita melihat tidak melalui mata, maka yang lahir dalam gelap akan binasa dalam gelap. Dan saya akan sandingkan dengan, akan tutup sebuah diskusi ini dengan sebuah firman Allah. Surat An-Am 123. Dan demikianlah pada setiap negeri kami adakan pembesar dan pejabat yang jahat, yang melakukan korupsi dan tipu daya di negeri itu. Akan tetapi mereka itu hanyalah menipu diri mereka sendiri, sedangkan mereka tidak menyadarinya. Kita ketemu ILC yang akan datang.